Ya, berkaitan dengan tradisi kejawen, berulang kali kita sampaikan bahwa Islam itu bukan agama yang bertentangan atau yang antipati dengan tradisi. Enggak. Tradisi-tradisi itu disaring sama Islam. Sebagaimana kita tahu lah, tradisi-tradisi di negeri kita ini tidak semuanya baik. Ada tradisi dulu di Bali, tradisinya orang-orang itu tidak pakai atasan. Mereka hanya pakai perempuan-perempuannya pakai kain itu, pakai sewek ya bahasa Jawanya. Nah, apakah tradisi itu dilestarikan sekarang? Sehingga semua orang Bali masuk Bali harus pakai itu. Enggak. Mereka tahu ini enggak baik nih. Dirubah sama mereka. Kemudian di beberapa negeri umpamanya ada daerah yang mereka masih telanjang. Apakah tradisi itu dilestarikan, menjaga kearifan lokal sehingga DPRD-nya semua pakai pakaian adat? Mereka hanya pakai itu, pakai daun atau pakai apa untuk melestarikan? Enggak, mereka rubah. Kalau kau bisa merubah itu karena menurut kau nggak sesuai lah. Masa gubernur umpamanya pakai pakaian adat yang tidak menutup aurat? Enggak. Mereka berubah jadi modern. Mereka pakai jas gubernurnya, pakai apa? Kalau urusan dunia aja, engkau merubah tradisi yang ada. Bagaimana dengan urusan agama? Engkau mengatakan, menjaga kearifan lokal. Kau jaga gimana? Kalau kau bikin kearifan lokal ya harus totalitas semuanya. Jadi di semua daerah itu mereka pejabat negaranya umpamanya pejabat publiknya pakai baju adat semuanya umpamanya. Nggak ada. Ketika mereka melihat itu tidak sesuai mereka tinggalkan. Begitu pula kalau urusan agama. Yang kau katakan kearifan lokal yang tidak sesuai dengan agama berarti tidak arif. Karena yang disebut arif, ma'ruf. Arif ini kata ma'ruf. Ma'ruf itu yang sesuai dengan agama. Maka kita perlu fahamkan mereka. Mereka banyak nggak ngerti Islam. Anda katakan orang-orang yang suka kejawen itu, mengapa mereka tidak mengerti Islam? Mereka tidak tahu kalau Islam tidak membolehkan hal itu. Kalau mereka tahu Islam tidak membolehkan hal itu, mereka akan tinggalkan. Yang terjadi adalah memix. Bagaimana tradisi ini? Mereka tahu tradisi ini tradisi Jawa, Ustaz. Tapi alhamdulillah bacaannya udah Al-Fatihah. Seperti tradisi, Anda pernah sampaikan dulu, Anda lupa, tradisi di beberapa bukit di sini mereka punya tarian-tarian. Jadi yang nari itu nari untuk mendatangkan barokah katanya ya. Di gunung-gunung itu, yang nari itu dimasukin jin dulu. Jadi mereka ngundang jinnya atau apa, itu yang ngundang jin itu baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah sambil ngunyah, terus tahu-tahu ada perempuan itu yang tidur, tahu-tahu bangkit. Jinnya udah datang tuh. Dan itu dilestarikan di daerah itu karena mengundang wisatawan. Mereka melestarikan seperti itu, dan yang melakukan muslim. Yang nonton muslim. Yang melestarikan muslim. Yang nyuting muslim. Semuanya mengatakan, ini kearifan lokal. Itu yang perlu dipelajari. Maka perlu diajarkan atau diajak mereka, iya kalau memang dianggap itu baik, coba kita lihat bagaimana dengan Islam. Agama Islam itu apa sih? Rasulullah SAW itu diutus satu kaum yang mereka punya tradisi, ya sama dengan Indonesia lah. Ribuan tahun. Mereka punya tradisi jahiliyah. Lebih parah daripada negeri kita. Di Arab itu mereka. Bagaimana mereka menanam atau menguburkan anak perempuannya hidup-hidup itu ada di mereka. Dan bagaimana di Ka'bah itu ada 360 patung. Apa dilestarikan? Artinya patungnya itu tetap cuma diganti kasih nama-nama yang baik mungkin. Enggak, dihancurin semuanya. Tradisi-tradisi yang masih bisa dijaga dilestarikan. Bahkan kita tahu dalam Islam itu al-ada muhakkamah, hukum adat itu bisa dipakai selama tidak bertentangan dengan syariat.
Bukan hukum syariat dipaksa untuk ikut hukum adat. Bukan. Tapi hukum adat yang tunduk kepada hukum syariat. Ini mungkin yang perlu difahamkan kepada keluarga kita. Jadi kita kalau melarang dia langsung, nggak boleh kayak gitu, dia akan menolak. Tapi yang perlu kita lakukan, menanamkan Islam yang benar itu Islam kayak gini nih. Coba yang kau lakukan itu, boleh nggak dalam Islam? Sehingga kita ajak dia berpikir sendiri. Setelah dia berpikir, dia cari, mudah-mudahan Allah kasih hidayah sama dia. Barakallahu fiik. Nah.